MUI dan PKS yang membenarkan azan yang ada wajah Ganjar Pranowo. Nah, kira-kira nih, Kadrun berani bully nggak ya? Ya, untuk kali ini, mungkin ini untuk pertama kalinya selama saya membuat video, membuat konten di sini. Untuk pertama kalinya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh MUI dan PKS. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari MUI dan PKS yang membenarkan azan yang ada wajah Ganjar Pranowo. Nah, kira-kira nih, Kadrun berani bully nggak ya? Ya, untuk kali ini, mungkin ini untuk pertama kalinya selama saya membuat video, membuat konten di sini. Untuk pertama kalinya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh MUI dan PKS. Ya, untuk masalah ini masih terkait masalah azan maghrib yang ditampilkan di MNC Media Group. Ada di RCTI, iNews, dan juga MNC TV. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya, dan ternyata ini masih menjadi polemik, terutama di media sosial. Meskipun di media-media mainstream, ini sudah mulai meredup, karena sudah kalah dengan isu dari Prabowo Subianto, kemudian juga kalah dari isu bakal cawapresnya Ganjar Pranowo, tapi di media sosial ini masih ribut masalah azan maghrib, terutama kadrun-kadrun pendukung Anies Baswedan ataupun juga yang menyusup menjadi pendukungnya Prabowo Subianto, mereka tetap memframing ini adalah politik identitas. Meskipun ya di PKS ini nggak semua anggota PKS ini membenarkan. Awalnya kemarin ketika video ini pertama kali muncul, ini jubir PKS Muhammad Iqbal ini kan kemudian berseteru dengan Hasto Kristianto perang statement tentang politik identitas. Muhammad Iqbal ini mengatakan bahwa ini adalah PDIP ini sekarang yang sering mengatakan politik identitas sekarang terjebak sendiri. Padahal sebetulnya kan enggak. Nah, tapi kemudian juru bicara PKS yang lain, Ahmad Mabruri, mengatakan bahwa ini sangat bagus, mengapresiasi. Nah, kalau bisa, Ahmad Mabruri ini mengatakan bahwa Prabowo juga harusnya melalui TV One, kemudian Anies Baswedan melalui Metro TV. Enggak apa-apa, ini justru malah bagus dan keren katanya. Beneran loh, baru kali ini saya setuju dengan PKS. Dan kalau misalkan Ahmad Mabruri ini mengatakan, kalau misalkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, ini kalau bisa jangan hanya tampil sebagai model seperti Ganjar Pranowo. Dia mengatakan kalau misalkan Anies Baswedan, ini kalau bisa dia menjadi imam sholat di Masjid Istiqlal, ini akan lebih keren. Sementara Prabowo Subianto, kalau bisa dia yang mengumandangkan azan di TV One, ini jauh lebih keren. Pertanyaannya, bisa nggak ya? Mungkin kenapa PKS ini menyuruh Prabowo Subianto untuk azan? Karena kalau sholat sudah pasti keliru. Kenapa? Karena dulu pernah ketika kita membaca berita, pernah mendengar bahwa Prabowo Subianto ketika disuruh menjadi imam sholat justru malah menunjuk Yeni Wahid yang katanya anak kiai. Nah ini gimana? Masa ya yang perempuan suruh ngimamin yang laki-laki? Mungkin PKS tahu itu. Makanya udah daripada sholat nanti nggak bener atau keliru, mending suruh azan aja. Siapa tahu bisa dan bener gitu. Nah kalau Anies Baswedan mungkin bisa di framing di Metro TV bahwa dia menjadi imam sholat di Masjid Istiqlal. Ini kan akan jadi lebih keren. Memang. Kemudian ketua MUI, salah satu ketua MUI ini Khalil Nafis, kemudian juga wakil ketua MUI Anwar Abbas kan kemudian juga memberikan apresiasi bahwa ini adalah bagus untuk mengajak masyarakat untuk sholat, kemudian menuju Indonesia yang lebih islami. Nah kalau ini saya kurang setuju, karena Indonesia ini kan plural, sangat beragam dan sangat bineka. Kalau menuju Indonesia yang islami atau agamis, saya kurang setuju.
Tapi kalau menunjukkan bahwa ini adalah identitas orang Islam sebagai seorang muslim yang taat beragama, kemudian dia mengajak untuk sholat, kemudian dia memamerkan ketika dia sholat dan wudhu, ini adalah suatu kalau boleh dibilang suatu keharusan untuk mengajak berbuat baik, untuk beribadah, dan itu diapresiasi oleh MUI. Dan ini baru pernyataan MUI yang akhirnya juga saya setuju. Sebelumnya kan selalu kontra dengan pemerintah, meskipun MUI ini mendapatkan dana dari pemerintah. Tapi selalu mengkritisi masalah politis, kemudian mengkritisi kebijakan pemerintah. Tapi baru kali ini mereka mengeluarkan statement yang benar. Meskipun Colin Nafis ini juga mengatakan jangan sampai ini kemudian menjadi dibawa ke arah politik, menjadikan politik identitas. Nah, kalau kita melihat, ini mungkin buat para kadrun yang sampai detik ini masih ngotot bahwa ini adalah politik identitas. Ini harus digarisbawahi, harus dijelaskan lagi. Bahwa apa? Bahwa politik identitas itu adalah ketika politik yang membuat segregasi atau perpecahan sekat-sekat di antara masyarakat. Sementara yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo tampil di azan di RCTI, iNews dan juga MNC TV, ini kan dia tidak mengajak atau kemudian dia menyuruh untuk memilih, kemudian dia juga tidak melakukan apapun untuk memecah belah masyarakat. Sementara politik identitas itu adalah ketika dia datang ke masjid, kemudian mengajak untuk memilih saya. Kalau Anda tidak memilih saya, maka Anda tidak masuk surga, katakanlah. Karena yang Anda pilih bukan dari golongan kita. Kemudian ketika ada calon pemimpin yang kemudian diklaim sebagai hasil ijtima ulama, bahwa dia adalah hasil ijtima ulama se-Indonesia. Kemudian ketika masyarakat yang tidak memilih dia berarti tidak taat kepada ulama, itu adalah politik identitas. Tapi ketika orang kemudian menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim seperti Ganjar Pranowo, ini adalah identitas yang dibawa kemudian ke arah politik. Tapi dalam video azan maghrib yang ada di MNC Group ini kan tidak ada sama sekali menyebutkan ini adalah urusan politik. Meskipun ketika sekarang Ganjar Pranowo ini adalah seorang bakal calon presiden dan ini muncul ketika akan pemilu, ya ini memang rawan menimbulkan konflik di kalangan masyarakat yang tidak paham. Sekali lagi yang tidak paham, dan kebanyakan dari mereka adalah kadrun. Jadi sekali lagi, ketika seseorang ini kemudian dia menunjukkan identitas sebagai seorang muslim yang taat seperti Ganjar Pranowo, ya kan akhirnya tidak masalah. Dan kalau misalkan pendukung Anies Baswedan, pendukung Prabowo Subianto kemudian menggiring ini sebagai politik identitas, cuman satu, karena mereka kalah start dengan Ganjar Pranowo. Ini adalah sebuah marketing yang cukup baik. Ketika Ganjar Pranowo kemudian muncul di azan ini, padahal tidak ngapa-ngapain, tapi kemudian menjadi perbincangan di media massa, di media sosial, pada akhirnya ini adalah S3 marketing kalau bagi saya, karena sekarang menjadi perbincangan. Sementara orangnya ini sekarang tidak berkomentar apa-apa, dia justru malah Ganjar Pranowo sekarang pergi umroh ke Tanah Suci, kemudian masyarakat yang ada di bawah pendukung kelompok sebelah justru malah yang kepanasan. Jadi buat pendukung Anies Baswedan, buat pendukung Prabowo Subianto, kemudian juga tim suksesnya mungkin bisa ditiru. Nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu untuk meniru kesuksesan seseorang. Jangan kemudian Anda hanya menghujat kemudian karena Anda tidak bisa melakukan itu. Silakan ditiru. Mungkin seperti yang disampaikan oleh PKS tadi. Anies Baswedan kemudian muncul di Metro TV misalkan, lalu Prabowo Subianto muncul di TV One, azan maghrib atau mungkin sholat, dan itu sekali lagi dengan catatan kalau bisa. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.